Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Doa kami kiranya seluruh jemaat terus ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kesempatan pagi hari ini, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kesempatan pagi hari ini. Kami sebentar mau beribadah. Engkau berkati kebaktian kami awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Pagi hari ini dimanapun kita berada, percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Karena pagi hari ini adalah Yesus Kristus yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Mari lebih dalam lagi kita menyembah dalam hadirat Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Pegang hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Mari katakan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Pagi hari ini pegang terus hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Mari kita bersama-sama. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Terima kasih Tuhan Jesus. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence God. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Pagi hari ini kami mau sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Shalalalamaya se, sumber kekuatan,
Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Yesus, Yesus setia. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Amin. Kau buktikan Engkau setia. Oh, your presence, God. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Terima kasih Tuhan, Kau terus pegang hidup kami di hari-hari ini. Karena kami perlu pertolongan Tuhan, kami perlu pemeliharaan, kami perlu penyertaan Tuhan bagi hari ini. Biarlah pujian yang kami sudah naikkan ini sebagai doa kami di hadapan Tuhan. Kau yang selalu memegang hidup kami, kemanapun kami melangkah, Kau selalu menyertai. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, terkhusus hamba-Mu. Biarlah pagi hari ini firman itu menjadi rema, kekuatan dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan, dan kami perlu firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi yang berbahagia ini saya berdoa biar setiap kita mengalami janji Tuhan, mengalami kemurahan, mengalami berkat-berkat yang Tuhan sediakan, baik kekuatan, kesehatan, berkat jasmani, dan berkat rohani turun dalam hidup kita sekalian. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya memberikan tema kuasa yang tidak terbatas. Sekali lagi, kuasa yang tidak terbatas. Sebagai manusia kita punya keterbatasan, baik keterbatasan kekuatan, pikiran, sumber daya, bahkan umur kita juga terbatas. Wajar kalau di sekitar kita berkata, "Tidak mungkin kau bisa sukses, tidak mungkin anak-anakmu bisa berhasil, keluargamu bisa harmonis, atau ekonomimu bisa mengalami kemajuan." Wajar kalau banyak orang berkata dalam diri kita tidak bisa mengalami keberhasilan. Olehnya mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kata Mazmur berkata, jangan berjalan, jangan berdiri atau duduk dengan orang fasik. Dengarkan, walaupun di sekitar kita mengalami perkataan yang negatif, ya, tapi jangan kau dengarkan perkataan yang negatif itu. Mazmur berkata, jangan berjalan. Walaupun dalam berjalan ini kalau orang ngomong dan dengan berjalan, itu artinya hanya sepintas. Jangan kau tanggapi dengan orang-orang yang berkata negatif. Apalagi jangan berdiri. Ini agak lebih serius lagi. Jangan kau tanggapi orang-orang fasik, orang-orang yang punya ucapan yang negatif. Apalagi jangan duduk. Duduk ini lebih serius lagi. Jangan kau responi. Ini kata pemazmur. Tapi kesempatan pagi hari ini, mari kita akan merenungkan, membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru yang akan membukakan paradigma kita di sekitar
banyak orang yang berkata negatif, tapi ketika kita memiliki pikiran yang positif, maka pikiran yang positif itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari kita akan membaca dalam kitab Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21. Demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan belajar hal yang pertama, datang dan tersungkur. Saya ulangi, datang dan tersungkur. Sebagai manusia yang terbatas, agar kita mengalami kuasa yang tidak terbatas, maka kita harus datang kepada pribadi yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, yaitu Yesus Kristus. Yairus dia menyadari, walaupun dia memiliki jabatan sebagai kepala rumah ibadat, tapi dalam hidupnya sedang mengalami pergumulan. Dia tahu ada pribadi Yesus yang sedang lewat. Maka Yairus dia datang kepada Yesus karena dia memiliki pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya, yaitu anaknya sedang mengalami sakit dan hampir mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki keluarga yang sedang mengalami sakit dan hampir mati, maka engkau bisa membayangkan apa yang menjadi pergumulan Yairus yang sangat berat ini. Beberapa hari yang lalu, ada dua ibu datang ke pastori gereja ini. Dia datang dan minta doa kepada saya, "Pak Lukas, saya minta doa karena orang tua saya sedang sakit dan hampir mati." Maka saya bisa membayangkan kalau kita memiliki keluarga seperti Yairus dan ibu ini, yang orang tuanya, kalau Yairus anaknya sedang mengalami sakit dan hampir mati. Ini sesuatu pergumulan yang sangat berat. Bapak Ibu, kalau hari ini kita di masa pandemi ini, kita sedang mengalami kekurangan, kita sedang hanya pilek, batuk, jangan mengeluh, karena itu biasa dialami banyak orang. Tapi kita akan belajar hal yang sangat berat yang dihadapi oleh Yairus ini. Apa yang dia lakukan? Yairus datang kepada Yesus. Dia tersungkur, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sambil dia tersungkur, dia memohon dengan sangat. Dia sampaikan pergumulannya. "Anakku sedang sakit dan hampir mati. Letakkanlah tanganmu buat anakku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata untuk kita bisa mengalami kuasa yang tidak terbatas, kita harus datang kepada pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Apapun pergumulanmu, apapun yang menjadi tantanganmu hari-hari ini, pergumulanmu hari-hari ini, mari kita merendahkan diri dan datang kepada Yesus Kristus.
Hal yang kedua, dengarkan apa kata Tuhan. Saya ulangi, dengarkan apa kata Tuhan. Kembali kita akan membaca Injil Markus pasal 5 ayat 35 dan 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah Yairus yang sedang tersungkur di depan Yesus, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka dia mendengar dua perkataan sekaligus. Yang pertama, keluarganya Yairus, dia datang dan memberikan kabar bahwa anaknya sudah mati. Jangan menyusahkan guru. Tapi perkataan yang kedua adalah perkataan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, faktanya memang anak Yairus sudah mati. Yairus tidak punya harapan lagi karena apa? Anaknya sudah mati. Tapi dengarkan, walaupun tidak ada harapan buat Yairus untuk anaknya, tapi karena dia mendengarkan perkataan Yesus, "Jangan takut Yairus, percaya saja," maka Yairus mempercayai perkataan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi ini, jikalau engkau sedang mengalami pergumulan dalam hidupmu, mengalami tantangan, mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, tapi dengar, kegagalanmu itu adalah sukses yang tertunda. Kalau engkau kepingin mengalami kuasa mujizat Tuhan, maka dalam hidup kita, ketika kita pernah mengalami pergumulan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Karena kalau kita pernah mengalami sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Tapi dengarkan, hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Untuk kita boleh mengalami kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya terus kita mendengarkan apa kata Tuhan. Karena apa? Dunia ini di sekitar kita perkataannya pasti perkataan yang negatif. Kalau saudara mendengar perkataan yang tidak membangun, jangan kau respon. Sebab perkataan yang negatif itu tidak akan pernah membangun hidupmu. Tapi dengarkan, karena engkau mendengarkan apa kata Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hal yang ketiga, kita akan membaca Markus pasal 5 ayat yang ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnyalah tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak,
Aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Hal yang ketiga, bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi, bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik di sini adalah kenapa Yesus mengusir mereka pada ayatnya yang ke-40. Kadangkala Yesus senang melayani banyak orang, tetapi Yesus akan mengusir orang yang tidak sepakat atau tidak sepaham. Dengan kata lain, orang yang berpikiran negatif dan tidak percaya. Olehnya kalau di sekelilingmu ada banyak orang yang berkata negatif, Anda harus tinggalkan orang tersebut. Kalau saudara pelajari dalam kitab suci, maka ditulis ada beberapa kata Tuhan mengusir. Hal yang pertama, Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden. Kenapa Adam diusir? Karena Adam, dia jatuh di dalam dosa. Hidupnya dikuasai oleh dosa sehingga Adam tidak layak untuk ada di Taman Eden yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Adam harus keluar dari Taman Eden. Hal yang kedua, maka Tuhan pernah mengusir orang yang kerasukan setan, orang yang dikuasai oleh setan. Maka setannya yang diusir. Hal ini berbicara dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Jangan sampai hidupmu dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa setan. Kalau Anda dan saya dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa setan, maka Anda adalah orang yang patut diusir oleh Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus pernah mengusir orang yang sedang berjualan di bait Allah. Dengarkan, bait Allah itu fungsinya untuk berdoa, untuk beribadah. Tapi banyak orang menyalahgunakan tempat ibadah bukan untuk ibadah, tetapi untuk memperoleh keuntungan. Yang dikejar adalah materi, adalah harta. Kalau hidup saudara dan saya, kalau diberikan kesempatan bahwa hidupmu, tubuh saudara dan tubuh saya adalah bait Allah, yang sesungguhnya tubuh ini untuk ibadah kepada Tuhan. Namun engkau menyalahgunakan hidupmu hanya untuk mencari hal-hal dunia, tidak hal-hal yang disediakan Tuhan, hal-hal yang di surga. Maka Anda adalah orang yang patut diusir oleh Tuhan. Yang keempat, pada Markus ini, kenapa Yesus mengusir? Karena dia sedang mentertawakan Yesus. Maka orang ini tidak sepakat. Perkataannya negatif. Dia tidak sepakat dengan Tuhan. Orang yang tidak sepakat akan diusir oleh Tuhan. Olehnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, mari kita akan belajar bahwa ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, ya, kita gunakan dengan baik. Untuk apa? Bersekutu. Yesus mengajak 3 muridnya dan Yairus dan istrinya. Untuk apa? Bersekutu bersama-sama dengan Yesus. Dengarkan, orang yang sepakat dengan Tuhan, orang yang sehati dengan Tuhan, orang yang mau bersekutu dengan Tuhan, dia akan melihat kuasa mujizat yang besar. Kematian akan menjadi kehidupan.
Hari ini, apapun yang menjadikan pergumulanmu di masa pandemi ini, kalau engkau kepingin melihat kuasa yang tidak terbatas, ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anakmu. Untuk apa? Bersekutu bersama dengan Tuhan. Maka kau akan mengalami seperti Yairus yang harapannya budak, anaknya telah mati. Karena bersama dengan Yesus yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena Yesus menyertai saudara dan saya. Olehnya kesempatan hari ini, apapun pergumulanmu di masa pandemi, bawa istrimu, bawa anakmu untuk apa? Bersekutu. Bangun mesbah setiap hari. Izinkan Tuhan berkarya dalam rumah tanggamu. Maka kau akan melihat kuasa mujizat yang besar dalam hidup saudara. Hal yang tidak mungkin, Tuhan akan menyatakan kuasanya akan menjadi mungkin. Mujizat Tuhan demi mujizat akan engkau alami. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sukacita yang luar biasa dapat menyambut Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Bersama dengan saya Diana, berikut Battle News pagi hari ini. Atas nama pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala Pendeta Lukas Tohar. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Lalu selanjutnya, jangan lewatkan ibadah online Minggu 8 Agustus 2021 pukul 9.30 pagi hanya di channel YouTube GBI Ngulaan Family. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti khotbah serial Bapak Gembala, dapat mensubscribe channel GBI Ngulaan Family serta membunyikan lonceng notifikasi untuk update berita terbaru. Demikian Battle News pekan ini. Tetaplah gunakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kalau kita sehat, tetaplah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan menundukkan diri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami di dalam surga, Allah yang berkuasa, Firman-Mu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini kami menyerahkan sidang jemaat-Mu di dalam Yesus Kristus. Mereka yang sedang bergumul seperti Yairus, yang tidak ada harapan dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan, biar bersama dengan Tuhan, pengharapan itu akan dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Yang sakit boleh disembuhkan, yang mengalami kelemahan boleh dikuatkan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kami tidak sia-sia. Sebentar kami mau mengakhirinya, bukakan tingkap langit-Mu dan curahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Mari kita akan membuka tangan dan hati kita di hadapan Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai-mu pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu. God bless you all.